Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang gangguan paranoia. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, beberapa waktu yang lalu kita berbincang-bincang tentang gangguan skizofrenia, sekarang tentang paranoia. Ini apa lagi Pak begitu? Oke, jadi memang kita lagi membicarakan gangguan-gangguan jiwa yang relatif serius ya Pak Gunawan. Gangguan paranoia ini berasal dari dua kata ya, para, noia. Para itu berarti di luar, noia itu dari kata nous berarti pemikiran. Jadi seolah-olah dari kata paranoia itu hendak dikatakan atau hendak dijabarkan sebuah pemikiran yang berada di luar kewajaran atau kenormalan. Nah, jadi gangguan ini sebetulnya berpusat pada kecurigaan yang sangat besar kepada lingkungan. Sehingga gangguan ini nih biasanya ditandai dengan kesuperhati-hatian terhadap orang, ya, kesukarannya mempercayai orang, dan akhirnya kemampuannya dia untuk mereka sebuah skenario yang sebetulnya tidak ada, skenario yang seolah-olah tuh menjadikan dirinya sebagai korban yang sedang dikejar atau sedang mau dianiaya atau ditangkap atau apa. Jadi hidupnya selalu dihantui dengan ketakutan. Maka dia selalu harus berhati-hati mengantisipasi kalau dia nanti akan ditangkap atau dilukai oleh orang lain. Itu beda dengan halusinasi tadi, Pak. Nah, jadi begini Pak Gunawan, kita bisa membagi gangguan paranoia itu dalam dua bagian atau dua kadar dia. Dalam kadar yang lebih ringan, gangguan ini nih lebih merupakan sebuah kepribadian. Yaitu ada orang-orang yang mempunyai kepribadian paranoid. Artinya, dia susah sekali dekat dengan orang. Susah sekali percaya sama orang. Susah sekali mempunyai relasi yang akrab dengan orang. Selalu hati-hati dengan orang. Tapi dalam kadar yang rendah, orang ini masih bisa berfungsi, Pak Gunawan. Dia bisa kerja, dan mungkin aja masih bisa berumah tangga. Meskipun relasi dengan pasangannya juga ya nggak bisa dalam ya. Tapi ya masih bisa lah. Dia masih bisa ngomong, dia masih bisa menjawab, masih bisa cerita, dan sebagainya. Tapi jelas kesulitannya adalah membangun sebuah relasi dengan sesama. Jadi orang ini susah sekali punya teman karena kecurigaannya sangat besar. Dalam kadar yang berat, gangguan paranoia ini memang menjadi sebuah gangguan yang mengganggu fungsi sehari-hari. Membuat dia itu tuh akhirnya mempunyai delusi. Yaitu apa? Pemikiran-pemikiran yang tidak rasional. Bahwa misalnya ada sekelompok orang yang tengah memburunya, yang tengah mau mencelakakannya. Ada sekelompok orang yang sedang mau meracuni dia. Ada orang yang tengah mendengarkan ucapan-ucapannya, bahkan ucapan dalam hatinya sendiri. Jadi dengan kata lain, ketakutannya itu udah nggak lagi wajar, udah begitu sangat besar, menguasai hidupnya, dan dia akan menciptakan sebuah skenario-skenario bahwa, ada nih sekelompok orang yang sedang melakukan dan merancang sebuah rencana jahat terhadapnya. Maka dia harus berhati-hati. Itu sebabnya mungkin Pak Gunawan pernah mendengar cerita tentang orang yang misalnya menyiapkan senjata tajam di rumahnya untuk berjaga-jaga. Karena katanya ada orang yang mau menyerangnya dan sebagainya. Nah, ini dalam kadar yang berat memang akhirnya melibatkan delusi ya, atau pemikiran-pemikiran yang begitu tidak rasional lagi. Ya, kalau masih dalam tahap yang ringan itu Pak Paul, sebenarnya orang lain sulit untuk mendeteksi bahwa dia terkena gangguan paranoia, Pak Paul. Betul, karena ini memang lebih mengena kepada kepribadian atau karakternya. Jadi memang masih bisa lah diterima ya dalam masyarakat, karena ya kita kan kadang-kadang bertemu dengan orang seperti ini di lingkup kerja atau apa, dan kita katakan ya orang ini aneh lah, nggak mau berteman lah dan sebagainya. Tapi dalam kadar yang berat, nah itulah dia akan mengembangkan pemikiran-pemikiran yang begitu aneh sekali. Saya masih ingat dulu waktu saya bekerja, ada seorang teman yang seperti ini. Nggak ada teman sama sekali di tempat pekerjaannya. Tapi dia bisa mengerjakan tugasnya. Sebagai social worker, dia masih bisa melayani klien, dia masih bisa ngomong, dia masih bisa mengurus anak-anak yang ditanggung jawabkan kepadanya. Nah, saya
kasihan melihat dia kok sendirian, nggak punya teman. Dan saya masih ingat satu kali, saya pernah melihat dia makan di sebuah tempat makan, di sebuah rumah makan sendirian. Jadi berikutnya tuh, saya ajak dia, saya bilang, sekali-sekali kalau kamu ada waktu, kita makan sama-sama. Saya mau berbaik hati menemani dia gitu. Karena dia nggak punya teman. Tiba-tiba, dia marah kepada saya. Dengan sinis dan kasar, dia berkata, saya mau makan sendirian. Saya nggak mau ditemani oleh orang lain. Dengan keras dan marah dia ngomong sama saya begitu. Nah, inilah ya, gangguan-gangguan yang biasanya tuh kalau kita ngeliat, kita hanya akan menyimpulkan, dia aneh. Nah, tapi memang sebetulnya ya, sudah ada ya masalahnya. Tapi dalam kadar yang relatif masih rendah, sehingga orang itu masih bisa berfungsi. Namun kalau berkembang menjadi sebuah gangguan yang lebih parah, paranoia ini memang akan melumpuhkan orang, dia nggak bisa kerja lagi. Dia hanya bisanya ya di rumah karena dia ketakutan. Dia ngomong pun bisa ketakutan, percaya sama orang udah susah, keluar rumah juga nggak mau, karena merasa dunia itu penuh dengan ancaman. Ya, jadi yang dialami itu delusi Pak Balai, bukan halusinasi ya? Bukan. Namun kalau misalnya dia juga terkena gangguan skizofrenia. Nah, di program yang lalu kita membicarakan tentang gangguan skizofrenia. Sebetulnya skizofrenia itu juga terbagi dalam beberapa jenis. Salah satunya adalah skizofrenia yang berjenis paranoia. Nah, orang yang terkena gangguan skizofrenia yang berjenis paranoia, ini akan berhalusinasi. Mungkin ada sebagian pendengar kita yang pernah menonton film The Beautiful Mind, tentang seorang yang sangat cerdas sekali, lulusan dari sekolah terkemuka di Amerika Serikat, menikah, tapi akhirnya ternyata menderita gangguan skizofrenia yang berjenis paranoid. Jadi artinya apa? Dia dalam film itu kan terlihat begitu ketakutannya diserang atau mau dicelakai, sehingga dia membentuk sebuah seperti pusat pertahanan dalam rumahnya sendiri untuk melindungi dirinya dari serangan orang. Dia bisa gunting-gunting, clipping-clipping surat kabar dan sebagainya. Nah, ini nih kalau udah sampai seperti itu, ya sama seperti skizofrenia, karena ini jenis skizofrenia, yaitu paranoianya dari jenis skizofrenia. Nah, dia akan mempunyai delusi dan juga halusinasi, dia ngomong dengan orang, dan dia merasa orang sedang mau mengancamnya dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya apa yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan paranoia ini Pak Bal? Kalau memang dalam kadar yang rendah Pak Gunawan, mungkin ya, memang penyebabnya adalah lingkungan. Yaitu misalnya, ada anak yang dibesarkan dalam lingkup yang sangat dingin. Sangat tidak ada kasih sayang. Tidak ada keamanan di rumah, penuh dengan ketegangan dan ancaman. Nah, si anak akhirnya bertumbuh kembang dengan sebuah pertahanan yang sangat kaku. Sebab beranggapan di luar itu tuh bahaya. Maka dia selalu harus melindungi diri. Itu sebabnya waktu dia bergaul dengan orang, dia selalu berhati-hati. Takut nanti dia percaya terlalu gampang, orang nanti akan melukai atau mencelakakannya. Jadi kalau orang ngomong sama dia, dia selalu akan bertanya-tanya, apa tuh maksud di belakang perkataan ini? Dia udah curiga aja dan pasti ada sesuatu. Nah, dalam kadar yang rendah saya kira paranoia memang bisa disebabkan oleh lingkungan yang seperti itu. Namun, kalau kita membicarakan paranoia yang lebih serius, apalagi dalam gangguan skizofrenia, saya kok lebih meyakini memang ini adalah akibat dari penyebab-penyebab organik, yaitu senyawa kimiawi di otak kita yang tidak lagi berfungsi semestinya. Jadi ada hal-hal yang memang terhilang atau kurang yang menyebabkan munculnya gangguan ini. Ya, bisa enggak Pak Bal kita itu melakukan tindakan-tindakan pencegahan supaya seseorang itu tidak mengalami gangguan paranoia? Sudah tentu kalau kita mau membuat ya kemungkinan anak ini berkepribadian paranoid, dalam rumah memang kita harus menyediakan kasih sayang yang hangat, yang berlimpah. Anak ini dipercaya ya, memberikan dia ketenangan, ketentraman. Maka setelah dewasa ya dia akan dapat dia percaya pada orang, bergaul dengan rileks dan santai dengan orang lain. Jadi itulah yang bisa kita lakukan. Tapi kalau memang ada penyebab organiknya yang di otak itu, tadi saya sudah sebut, sebetulnya hampir dapat dikatakan tidak ada yang bisa kita lakukan Pak Gunawan. Jadi kalau memang akhirnya dia mengembangkan masalah ini, sedangkan rumah tangga kita ya relatif sehat ya, berarti memang faktor bawaan itulah yang menyebabkan dia terkena gangguan ini. Ya, lalu kalaupun kita tidak bisa mencegahnya, lalu penanganannya bagaimana Pak Bal? Memang ya bergantung lagi pada
kadarnya ya. Kalau kadarnya masih relatif rendah dan dia masih bisa berfungsi, dia masih bisa kerja, ya udah biarkan saja dah. Meskipun dia nggak suka bergaul, dia sendirian dan sebagainya, ya biarkan. Memang kalau kita hidup dengan dia, apalagi menikah dengan dia, lumayan sengsara. Karena apa? Nggak bisa diajak sosialisasi. Nggak bisa itu. Kalau diajak, dia juga nggak suka. Tapi ini yang sering menjadi masalah. Kalau nggak diajak, dia juga marah. Karena dia merasa, kenapa saya harus sendirian di rumah? Kok kamu nggak mau menjaga saya? Kok nggak bertanggung jawab terhadap saya? Dan dalam kasus-kasus tertentu, ini memang bisa menimbulkan masalah besar dalam keluarga. Yaitu misalnya, dia mulai mengembangkan pemikiran yang tidak rasional. Bahwa pasangannya itu tuh sedang menipunya. Sedang berselingkuh. Ada orang lain di luar. Padahal tidak ada. Nah, kita mungkin mau bertanya, kenapa kok mereka ini terus-menerus menciptakan skenario seperti itu? Menuduh pasangannya selingkuh dan sebagainya. Sebetulnya, kalau kita mau mengerti pemikirannya, yang tengah dilakukannya adalah melindungi diri. Itu intinya, Pak Gunawan. Dia itu tuh sudah mempunyai ketakutan bahwa, misalkan dalam soal dengan istrinya, bahwa istrinya itu akan mengkhianati dia. Oleh sebab itu, dia itu mulai membayangkan istrinya benar-benar telah mengkhianatinya. Supaya apa? Dengan dia mengarang skenario ini dalam benaknya, dia menjadi lebih aman. Sehingga kalaupun terjadi, dia nggak lagi terlalu terluka. Masalahnya adalah karena dia udah mempunyai gangguan ini, waktu dia mengarang itu, dia benar-benar termakan oleh karangan itu sendiri. Dia menjadi yakin sekali dengan kebenaran khayalannya itu dan nggak bisa lagi membedakan bahwa sesungguhnya ini adalah sebuah khayalan, bukan kenyataan. Nah, memang ya kasihanlah pasangan yang hidup dengan dia. Karena pulang pergi akan dicurigai, akan dituduh ini itu dan sebagainya. Tapi gangguan paranoia ini memang berbeda dengan skizofrenia yang tadi kita sudah bahas. Dalam gangguan skizofrenia memang dampaknya itu tuh penampakan problemnya itu lebih nyata, Pak Gunawan. Ngomongnya ngaco, ketawa sendirian dan sebagainya. Paranoia ini enggak memang. Enggak. Jadi hanya kadang-kadang muncul itu. Ya omongan-omongannya yang mulai ngaco atau karangan-karangannya yang udah benar-benar enggak lagi ada dasar rasionalnya. Tapi dia mungkin saja masih bisa berfungsi dan sebagainya. Jadi kadang-kadang tuh orang bisa saja percaya dengan dia bahwa waktu dia berkata pasangan saya berselingkuh. Orang mungkin benar-benar beranggapan, wah benar ini pasangannya berselingkuh. Padahalnya itu semua dalam dunia khayalnya saja. Iya Pak, kalau orang-orang yang mengalami gangguan paranoia ini, tadi Pak Pal katakan kebanyakan mereka itu asosial, artinya sukar bermasyarakat. Nah kok bisa menikah gitu loh Pak Pal? Karena bisa aja ya, orang ini nih memang mempunyai kelebihan-kelebihannya. Misalnya nih, karena dia itu cerdas, jadi akhirnya ada orang yang mau menikah dengan dia. Karena dia itu tuh orangnya juga polos, ya jadi orang lihat, oh orangnya kok baik ya, tulus gitu. Ngomong juga apa adanya, nggak menipu dan sebagainya. Jadi ada banyak hal-hal yang bisa menjadi kelebihan dia. Atau dia dianggap anak yang baik, nggak ada tuh misalnya melakukan hal-hal yang salah, ya memakai narkoba lah, atau membohongi orang tua, menghabiskan uang apa enggak. Jadi hidupnya itu bisa dikatakan relatif baik-baik saja, sehingga akan ada orang yang berkata, ya lumayan lah orang ini nggak ada masalah apa-apa, ya nggak apa-apa dah. Kenalan, nggak gitu dalam, ya nggak apa-apa juga. Meskipun sebetulnya seharusnya kalau dia ingat-ingat lagi ke masa lalu lagi berpacaran, seharusnya dia menyadari, iya ya lagi pacaran dulu juga jarang ngomong hal-hal yang pribadi. Kebanyakan ya diam-diam, ngomong singkat-singkat aja. Tapi mungkin sekali ya orang nggak menyangka apa-apa gitu. Nah sampai setelah menikah, baru dia sadari, iya ya, kok susah ngomong sama dia, maunya lebih menyendiri, nggak begitu suka diajak ngomong. Kalau ditanya waktunya nggak pas dia marah. Kok begitu ya? Kayaknya dunianya itu terlalu kaku dan dunianya itu benar-benar menyelimuti dia tuh.
sehingga dia nggak bisa mudah lepas. Nah, nanti lama-kelamaan mulai kelihatan dah. Dia mulai melakukan hal-hal yang berbeda, yang aneh lah, kebiasaan-kebiasaannya yang nggak lumrah lah, mulai kelihatan itu. Nah, apalagi nanti kalau dia mulai mengeluarkan pemikiran-pemikirannya yang aneh. Bahwa ada orang dengerin dia, tetangga ini kok kayaknya lagi ngomongin dia. Dia bisa dengar dari tembok, ada orang lagi nyebut-nyebut nama dia. Lihat itu orang di depan tuh matanya tuh. Dia lagi ngelirik ke saya, dia lagi mau marahi saya. Jadi dia mulai ngomong-ngomong seperti itu. Nah, biasanya di saat itulah baru kita menyadari, wah orang ini memang terkena gangguan paranoia. Ya, itu kan dari pihak pasangannya gitu ya, Pak, yang tertarik pada orang yang paranoid ini tadi. Tetapi yang saya tanyakan, maksud saya itu gini, Pak. Orang yang paranoid ini tadi loh, kok bisa tertarik pada orang lain padahal dia asosial gitu. Oke, memang dia nggak bisa ya bergaul dengan banyak orang, tapi dalam jiwanya yang paranoid itu dia masih bisa menoleransi sedikit orang yang bisa dia anggap dipercaya. Jadi misalkan di dalam rumahnya, dia bisa percaya pada mamanya atau papanya. Dia masih bisa percaya pada kakak atau adiknya. Nah, nanti di luar itu, dia mungkin masih bisa percaya pada satu atau dua orang lagi. Jadi, masih bisa meskipun kita lihat ya, sudah sangat terbatas. Nah, sudah tentu waktu kita berkata, dia mencintai orang ini dan sebagainya, ya dalam pengertian dia, ya iya, dia memang mencintai. Tapi, dalam pengertian dia sungguh-sungguh bisa masuk ke dalam hati ya, memang enggak. Dia itu akan kesulitan untuk memahami isi hati orang, melihat dari kacamata orang. Dia akan kesulitan itu sebetulnya. Ya, tapi masih bisa misalnya punya anak banyak gitu ya, Pak Bal. Nah, ini kesulitannya anak-anaknya dan pasangannya itu, Pak Bal. Ini bagaimana ya, Pak Bal, hidup dengan orang yang mengalami gangguan paranoia ini? Akhirnya ya kalau itu yang terjadi, anak dan si orang tua yang nggak sakit itu ya memang harus mengembangkan kehidupan mereka. Namun yang menyusahkan adalah kalau si penderita paranoia ini melarang, membatasi pasangannya atau anak-anaknya untuk bergaul dengan orang di luar. Nah, itu tuh yang memang menyusahkan dan itu akan bisa menghambat perkembangan jiwa anak-anaknya. Bisa menimbulkan kondisi yang membahayakan enggak, Pak Pol, untuk pasangan maupun anak-anaknya gitu, Pak Pol? Nah, gangguan paranoia memang mempunyai tema besar, yaitu tema dianiaya ya, tema disakiti, tema dilukai, dicelakai. Jadi, seorang yang menderita gangguan paranoia dihantui oleh rasa takut. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu, kalau hayalannya itu memang udah begitu liar, dia memang bisa beranggapan bahwa orang di sekitarnya tuh, misalnya pasangannya atau siapa, berniat untuk mencelakakannya. Nah, dalam kondisi seperti itu bisa saja dia karena ingin melindungi dirinya, dia melakukan hal-hal yang bisa membahayakan jiwa orang. Ya, misalnya saya bisa mengingat ada kasus di mana ada orang yang memang akhirnya menyimpan senjata tajam untuk melindungi dirinya. Ada orang yang pernah menyandera anggota keluarga di rumahnya karena menganggap nanti ada orang yang mau melukai anggota keluarganya itu. Jadi dia yang harus melindungi. Nah, jadi hal-hal seperti ini mungkin saja muncul. Nah, sudah tentu kalau ini mulai terjadi, berarti kita harus berhati-hati. Kedua adalah, kalau orang yang menderita paranoia ini, memang pada dasarnya orang yang relatif agresif. Jadi, dia memang orangnya mudah marah. Dan kalau marah itu nggak bisa menguasai diri dengan baik. Nah, kalau orang yang memang agresif, terus mempunyai gangguan paranoia, nah ini bukan sebuah kombinasi yang baik. Ini sebuah kombinasi yang memang lebih membuka peluang dia nanti bisa agresif di dalam kondisi paranoianya itu. Mungkin kita masih ingat orang-orang yang pernah mencoba untuk membunuh presiden di Amerika Serikat. Ya, misalnya John Hinckley Jr. yang mencoba untuk menghabisi nyawa almarhum mantan presiden Ronald Reagan. Nah, dia juga menderita gangguan jiwa, ya. Nah, dia itu tuh beranggapan bahwa dia harus membuktikan cintanya kepada Jodie Foster dengan cara membunuh Presiden Reagan. Nah, itulah alam pikirannya. Jadi, bagi dia itu sebuah keharusan, dia harus melakukan hal seperti itu. Nah, dia nggak memikirkan bahwa dia itu tuh sebetulnya akan melakukan sebuah tindak kriminal yang jahat.
Tapi ya saat itu dia nggak bisa karena dia beranggapan ini yang harus dia lakukan. Yang lainnya lagi adalah kadang-kadang pada penderita paranoia memang dia bisa tuh menerima perintah bahwa dia harus melakukan sesuatu kepada orang lain. Nah, dia nggak bisa lepas dari perintah itu. Jadi dia harus melakukannya. Meskipun kita tahu ini semuanya adalah gejala dari gangguan jiwanya itu. Maka, sekali lagi ya, kita harus berhati-hati. Kalau kita tahu ada anggota keluarga kita yang menderita gangguan paranoia seperti ini, apalagi mulai makin sering menceritakan tentang ancaman yang dialaminya, kita masih berhati-hati. Itu sebabnya kalau ada anggota keluarga yang menderita gangguan ini, kita memang secara teratur ya, dan sering mengajaknya bicara dan mendengarkan hayalannya. Karena dari hayalannya itulah kita baru bisa tahu seberapa berbahayanya dia. Misalkan dia mulai mengatakan, ada orang-orang yang jahat sedang mau menangkap saya atau menculik saya. Kita bisa tanya, dengan cara apa mereka mau menangkapmu? Apakah kamu sudah bisa lihat belum? Oh iya, dia udah membawa senjata dan sebagainya. Nah, kita bisa tanya, kalau misalkan mereka dekat, apa yang kamu akan lakukan? Oh, saya udah siapkan senjata, saya udah siapkan apa dan sebagainya. Nah, makin jelas hayalannya dan makin berbahaya hayalannya itu, berarti makin kita mesti berhati-hati. Sebab bisa-bisa nanti dia beranggapan kita lah orang itu. Nah, kalau itu yang terjadi memang jadi mesti ditangani. Ya, biasanya gejala-gejala itu nampak pada usia berapa, Pak Pol? Nah, memang sekali lagi gangguan ini nggak bisa dilihat ya pada masa kecil. Sangat susah. Kenapa? Sebab pada masa kecil ya perilaku anak itu terlalu beragam. Ada yang begitu sosial, banyak teman. Ada yang begitu pendiam, nggak punya teman. Dan rata-rata anak-anak memang akan berhayal. Jadi sangat-sangatlah susah untuk mendeteksinya. Jadi umumnya seperti gangguan skizofrenia, gangguan ini pun mulai menampakkan dirinya ya di usia-usia setelah remaja. Baru mulai terlihat ya usia belasan tahun. Dia nggak punya teman, susah sekali bergaul, dan mulai mengembangkan pemikiran. Ada orang sedang menguntit saya, ada orang sedang memelototi saya. Tadi saya marah sama dia sebab dia tadi tuh kayaknya mau mengajak saya berkelahi. Nah, kita mulai tuh mendengar ucapan-ucapan seperti itu. Ya, ada orang itu yang kalau mendengar cerita tadi yang Pak Paul katakan kan sebaiknya kita tuh menggali terus apa yang dia rasakan dan pikirkan gitu Pak Paul. Tetapi ada juga yang langsung memotong gitu. Jadi maksudnya itu menyadarkan bahwa itu tidak betul gitu Pak Paul. Ini bagaimana ya Pak Paul? Nggak akan berhasil Pak Gunawan. Jadi apapun yang kita katakan nggak akan menyadarkan dia. Kalau kita katakan ini kan dalam pikiranmu, nggak begitu kenyataannya, nggak bisa memang. Dan makin membuat dia tuh berasa kita berpihak pada orang-orang yang mau melukai dia. Jadi ada baiknya kalau kita berhadapan dengan penderita paranoia, ya kita nggak membantahnya. Kita hanya dengarkan saja, supaya kita bisa juga mengetahui dengan pasti kondisinya. Nah, sudah tentu dia memerlukan pengobatan agar delusi-delusinya itu bisa hilang. Tapi inilah masalahnya, karena dia paranoia, ketakutannya itu sangat besar. Jadi begitu ngelihat pil, tablet, dia udah beranggapan ini pasti racun. Dan dokter tadi itu adalah bagian dari komplotan yang mau mencederainya. Jadi susah sekali merawat penderita paranoia juga. Sangat susah. Makanya kalau sudah hampir terlalu mengacaukan kehidupan, ya memang harus dirawat untuk jangka yang panjang. Sehingga lebih tertangani. Kalau dia misalnya nggak mau minum obat, ya dipaksa diinjeksi supaya dia akhirnya bisa lebih tenang dan delusinya bisa berkurang. Ya itu biasanya mereka juga kurang mengurus dirinya sendiri gitu Pak Pol ya. Jadi dibiarkan misalnya rambutnya panjang atau sampai tidak mandi berhari-hari, bisa begitu Pak Pol? Bisa. Nomor satu memang karena dalam kondisi sakit seperti itu, sudah tentu kesadaran, keingatan, mau mandi itu ya nggak ada. Kalau kita kan dari misalkan penciuman, karena kita ya sadar, kok bau ya tubuh kita dan sebagainya. Jadi kita perlu mandi. Nah, orang yang sedang menderita gangguan jiwa seperti itu, otomatis panca inderanya pun terganggu ya. Jadi meskipun dia cium, dia juga nggak merasakan itu sama sekali. Dia nggak merasa dirinya itu tuh nggak enak habis
sebab terakhir kali mandi udah seminggu yang lalu, nggak enak. Enggak juga, dia nggak merasakan itu. Jadi apalagi ingatan dia harus sikat gigi, ingatan dia harus mandi, memang seringkali nggak ada. Sehingga harus dipaksa-paksa baru mandi. Belum lagi kalau dia mulai mengembangkan pemikiran paranoia bahwa di kamar mandi itu tuh ada misalnya mikrofon, ada alat perekam yang mau merekam dia karena sedang dikuntit dianya. Atau air itu sudah ditaruhkan obat. Nah, itu dah makin susah lagi dia mandi. Iya. Dan biasanya orang yang menderita gangguan paranoia itu masih bisa bergerak bebas di masyarakat, Pak Pol ya. Dan apakah itu tidak cukup berbahaya bagi masyarakat maupun bagi dirinya sendiri? Kalau gangguannya dalam keadaan yang rendah, dia memang masih bisa berfungsi dan biasanya nggak membahayakan. Kalau dia memang udah nggak bisa lagi berfungsi, gangguan itu udah terlalu kuat sekali, menganggap semua lingkungannya memang membahayakan dia, memang terhadap orang yang seperti ini kita memang harus lebih berhati-hati. Maka tadi saya katakan kalau memang dia itu mempunyai hayalan yang udah lebih agresif, apalagi dia orangnya lumayan agresif, lebih baik memang ya dijaga ya, dirawat di rumah perawatan yang terpisah. Ya, sambil dibawa ke psikiater Pak Pol ya, untuk diberikan obat-obat menghilangkan delusinya itu tadi ya. Betul. Namun sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, mungkin Pak Pol ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Pak Pol. Mazmur 146 ayat 5 dan 6 berkata, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya yang tetap setia untuk selama-lamanya. Nah, kepada penderita paranoia kita masih bisa ya mengajaknya untuk bersandar kepada Tuhan. Walaupun dia takut dan sebagainya, kita katakan Tuhan itu perkasa, Tuhan bisa melindungi kamu. Yuk kamu berdoa lagi yuk. Yuk kita baca firman Tuhan yuk. Jadi tetap saya kira ya, dia masih bisa memberi respons terhadap firman Tuhan. Dan inilah yang kita mau tekankan kepadanya. Ya, dan rasanya penting juga kita yang sehat ini menunjukkan kasih kita tetap kepada orang-orang yang menderita gangguan paranoia ini, Pak Pol ya. Betul. Ya, terima kasih Pak Pol untuk perbincangan kali ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara